Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di podcast Pandawa. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang hebat yang mau ikut tergabung di podcast saya ini. Maka dari itu teman-teman, saya akan memperkenalkan siapa mereka. Yang pertama ada Kak Nadia dari Universitas Medan Area. Beliau satu pelatihan dengan saya, tepatnya di Forum Indonesia Muda Regional Sumatera Utara. Yang kedua ada Elisa Margaret Tambun dari Universitas Sumatera Utara. Beliau juga teman dekat saya di waktu SMA. Dan ketiga ada Bang Bari dari UIN Sumatera Utara. Beliau juga satu pelatihan di Forum Indonesia Muda Regional Sumatera Utara. Yang keempat ada Rika Jili Andini. Dia kuliah di STMIK Pelita Nusa Lubuk Pakam. Beliau juga rekan saya storytelling di waktu SMP. Yang kelima ada Aldi Robiansa, kuliah di UIN Aranri, Banda Aceh. Beliau adalah saingan saya di waktu SMA Lomba Pidato Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Yang keenam ada Bang Yudi Setiawan, kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Beliau juga satu pelatihan di Forum Indonesia Muda Regional Sumatera Utara. Tidak hanya cerdas, tapi Bang Setiawan ini voice-nya bagus banget. Yang ketujuh dan terakhir ada Bang Stefan dari Universitas Negeri Jakarta, Kampus Baru UI. Nah, maka dari itu teman-teman, kalian harus lihat dan mendengar dari orang-orang hebat yang sengaja saya undang. Oke, cek langsung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Hai, jika ditanya soal sahabat, aku punya sahabat. Tapi kamu tahu, dia gak hanya sahabat. Orang-orang banyak yang bilang kami seperti kembaran. Tak heran sampai banyak yang salah saat memanggil nama kami. Terkadang, aku dipanggil dengan namanya. Begitu juga sebaliknya. Oh iya, nama di kontak kami juga bukan my best friend, atau sahabatku, atau teman terbaikku. Bukan. Karena ya kami merasa kami bukan hanya sekadar sahabat, tapi kami menulisnya dengan my twin, kembaranku. Ya, kami seperti keluarga. Jika ditanya tentang momen terindah, aku sampai bingung yang mana, karena saking banyaknya. Namun yang paling berkesan mungkin ya momen pertama kami jumpa, ngobrol. Tak disangka, ternyata dia sudah merawat aku untuk menjadi sahabatnya. Saat itu kami sedang di bangku SMA. Di saat dimana aku jadi orang tersibuk kali ya. Aku lupa saat itu mengerjakan tugas, tapi aku masih main-main ke kelas-kelas lainnya. Oh iya, saat itu juga lagi jam istirahat. Karena aku sibuk dengan mainanku untuk berkeliling ke kelas-kelas lainnya, jadi aku juga gak mikirin gimana tugasku. Tapi aku tetap ingin mengerjakannya. Tapi bukan aku yang ngerjain, aku malah ngasih ke dia. Kayak maksa gitulah pokoknya. Tolong kerjain apa ini ku, aku main-main dulu. Dan lucunya lagi dia mau. Terus anehnya dia langsung ngeramal gitu. Kayaknya aku bakal jadi sahabat dia. Dan itu dia bilang jadi momen tergila yang pernah dia rasain. Karena ya gila aja kan, ada orang yang baru kenal terus tiba-tiba nyuruh ngerjain tugas. Dan ya dia ngerasa hal yang beda di situ. Dia bukannya kesel, tapi dia senang. Akhirnya dia ketemu sama orang yang benar-benar apa adanya katanya. Itu sih. Oh iya, aku lagi ya. Channelnya di Agora. Dah.
Hai teman-teman, kalau bicara soal sahabat, mungkin untuk mendeskripsikannya membutuhkan waktu yang lama. Kalau bicara tentang pengalaman, pasti banyak banget pengalaman yang kita alami, dalam suka maupun duka. Kehadiran sahabat bisa menjadi salah satu anugerah terindah dalam hidup. Kamu mungkin bisa memiliki banyak teman, tapi hanya ada beberapa orang yang bakal tetap tinggal sebagian. Sahabat dan menemani kamu dalam suka dan duka. Enggak hanya melalui momen menyenangkan dan tertawa bersama. Kamu dan sahabat bisa saling berjuang meraih impian, memberi motivasi, hingga berbagi pengalaman menyenangkan. Bersama sahabat, kita juga bisa saling menguatkan satu sama lain. Saling menguatkan ketika kita mengalami masalah. Ada kesulitan dalam hidup yang pasti dialami oleh setiap orang, mulai dari drama, putus cinta, perjuangan yang kita impikan, dan berbagi masalah ketika kita sedang down. Di saat-saat seperti itulah kehadiran sahabat bisa membantu kita dalam melalui berbagai cara dan berbagai masalah yang sedang kita alami. Mereka yang tulus berada di sampingmu akan selalu setia, memberikan support agar kita bisa bangkit dan enggak terpuruk terus-menerus. Berbagi cerita tentang mimpi dan tujuan hidup. Punya mimpi itu memang menyenangkan, tapi akan terasa lebih indah jika ada yang bisa kamu ajak berbagi. Menceritakan impian dan tujuan hidup dengan orang terdekat seperti sahabat nggak hanya bisa menjadi topik obrolan seru saja. Mereka juga bisa menjadi motivasi agar kita mampu mewujudkan semua hal yang selama ini sudah dirancang sedemikian rupa. Sahabat tidak hanya membantu kita bermimpi, tapi bisa menjadi pendorong paling kuat agar kita mampu menjadikannya nyata. Perjalanan bersama yang akan menjadi kenangan manis. Banyak kegiatan yang seru dilakukan bersama sahabat, termasuk traveling bersama. Liburan sendiri itu memang asik, tapi bayangkan deh, bagaimana keseruan kalau dilakukan bersama sahabat terdekat. Berbagai hal gila yang dilalui bersama liburan bisa semakin mempererat ikatan persahabat yang ada. Kegiatan ini nantinya bisa jadi kenangan manis yang akan terus diingat. Rencanakan perjalanan liburan yang seru bareng sahabat di destinasi wisata favorit kalian. Jangan lupa siapkan bekal yang bisa bikin traveling terasa lebih menyenangkan. Rasa yang berbeda-beda cocok banget menggambarkan cerita persahabatan kalian. Meskipun mengalami beragam momen yang berbeda, tapi bukan jadi alasan untuk berpisah. Sebaliknya, kalian akan tetap bersama dalam ikatan persahabatan yang kuat. Maka dari itu, jagalah sahabat kalian. Sahabat. Aku punya 3 orang sahabat. Mereka adalah sahabatku mulai dari SMA. Banyak momen suka duka yang telah kami habiskan bersama. Hanya dengan mereka, aku merasa bebas, tak perlu menjaga image. Dengan mereka, aku bisa menjadi diri sendiri. Banyak hal yang telah kami lakukan bersama. Curhat di depan kelas sampai gerbang sekolah ditutup, cabut dari kelas, bahkan nongkrong dengan uang pas-pasan pun sering kami lakukan. Bagi kami, quality time bukanlah menghabiskan uang dengan shopping bersama atau nongkrong di kafe. Makan gorengan di teras kelas, atau masak bareng di rumah mereka, jauh lebih bermakna. Quality time bukan tentang kualitas tempat di mana kita menghabiskan waktu, namun tentang kualitas momen di antara kita. Momen masak bersama, itu juga quality time, karena dari situ, kita akan banyak membahas tentang segala hal yang ada dalam pikiran kita.
apapun masalah yang ada di dalam hidup kita, bisa kita ceritakan dengan sahabat. Hal yang sederhana, terkadang jauh lebih bermakna. Ini tentang sahabat yang akan menjadi lampu, cahaya, atau penerang di tengah-tengah gelapnya zaman. Ini juga tentang sahabat yang akan mengarahkan kita kepada jalan kebaikan. Sahabat yang baik adalah sahabat yang mampu memotivasi diri kita ketika kita berada pada posisi terendah dalam kehidupan, dan juga memberikan amunisi, bahkan kontribusi untuk kita melangkah maju dari berbagai macam masalah yang kita lalui. Sahabat yang baik juga adalah sahabat yang mampu menjadi air pemadam api, yang mana ketika sahabat memiliki berbagai macam masalah di dalam benaknya, berbagai macam musibah yang ada dalam dirinya, maka sahabatlah yang akan menjadi air untuk menyirami, untuk menjadi penenang dan berbagai macam masalah yang ia hadapi. Sahabat yang baik juga adalah sahabat yang mampu menjadi karantina terbaik baginya, sebagai tempat untuk bercanda tawa, bercerita, bersuka cita, menghabiskan waktu untuk bercerita tentang indahnya kehidupan, bahkan bercerita tentang kondisi yang amat sedang ia alami. Dan sahabat adalah seorang yang akan berdiri tegak di sisimu ketika orang lain menjauh, ketika orang lain menghindar, bahkan ketika orang lain meninggalkanmu. Namun sahabatlah yang akan berdiri tegak di sampingmu. Oleh karena itu, jadilah sahabat terbaik untuk sahabatmu, karena sebaik-baiknya sahabat adalah sahabat yang mampu menuntunmu ke jalan kebaikan. Sahabat itu sangat penting bagiku, di mana kita bisa berbagi cerita, baik senang ataupun sedih, baik tentang keluarga, teman, ataupun saat dimana kita sedang jatuh hati. Banyak yang bilang kalau sahabatan cewek dan cowok itu nggak mungkin lah, karena salah satunya pasti ada yang mencintai. Tapi menurutku itu nggak mungkin lah, asal dua-duanya tidak saling bawa ke hati. Sampai pada akhirnya di mana aku berada di titik itu, saling nyaman untuk berbicara hal keluh kesah dengan kegiatan sehari-hari, kisah cinta ataupun keluarga satu sama lain, dan saling sharing tentang apapun itu. Sampai tidak berpikir kalau salah satu di antara kami menyimpan rasa nyaman yang begitu lama, tanpa pernah berpikir untuk mengungkapkannya. Persahabatan kami cukup lama dan cukup erat sekali, menceritakan banyak hal, membuat planning untuk traveling bersama pasangan masing-masing, dan selalu support untuk kegiatan apapun atau pendidikan yang ingin kita jalankan. Sampai pada akhirnya dia mengungkapkan perasaannya yang telah disimpannya selama bertahun-tahun. Walaupun sedikit canggung untuk bercerita banyak hal kepadanya kembali seperti dulu, bersahabat dengan lawan jenis bukanlah hal yang salah, tetapi bagaimana kita bisa untuk menahan ego masing-masing. Namaku Rika Juli Andini. Aku berkuliah di STEMIK Pelita Nusantara Lubuk Pakam. Aku alumni MAN 1 Deli Serdang. Aku dulu di MAN punya 3 orang sahabat. Sebut saja nama kami Mecaka. Ini nama panggilan atau penggabungan nama kami berempat. Selama 3 tahun mereka bareng aku terus, menghiasi hari-hariku di MAN. Canda dan tawa pun terlukis indah di wajah kami berempat.
Awalnya persahabatan kami berjalan dengan baik. Tapi entah kenapa di penghujung kelas 12, persahabatan kami ini banyak menuai problem. Sehingga kami berempat acuh tak acuh dan enggan untuk saling sapa layaknya seperti orang asing. Aku sendiri hingga sekarang merindukan kalian yang dulu. Iya, kita yang dulu sedekat nadi. Tapi kita sekarang sejauh matahari ya. Salam dari aku, Rika, untuk Maya yang berkuliah di Universitas Padang dan Endah Ica di USU. Semoga kita cepat bertemu lagi ya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Stefanus. Di sini gue sebagai seorang mahasiswa di Politeknik Negeri Jakarta, kampus baru UI. Di sini gue diminta nih sama adik gue, yaitu Arif Pranata, untuk bang, coba dong cerita tentang sahabat deket lu atau sahabat lu nih. Oke, sahabat. Menurut gue keberadaan seorang sahabat sejati begitu penting dalam hidup ini. Begitu dalam makna dan arti dari sebuah persahabatan tentunya. Dan teramat sangat tidak mudah untuk menemukan seorang yang layak dan pantas untuk dijadikan seorang sahabat. Ya tentunya dari sekian banyak teman yang kita punya, pasti ada salah satu sahabat atau teman yang kita bisa jadikan sahabat tentunya. Nah, bagi saya pribadi, sahabat itu bagai embun pagi tak kala matahari akan menyinari bumi, yang dapat merasakan ketika kebahagiaan datang menghampirinya, dan saya pun akan loncat kegirangan merasakan juga kebahagiaan yang sahabat saya rasakan. Begitupun sebaliknya, saya pun bersedih dan luka, sahabat yang akan selalu ada dan yang mampu mengeluarkan air mata untuk saya. So, sahabat menurut gue yaitu sahabat yang tidak punya hati nurani untuk menusuk dari belakang tentunya, atau menjadi duri dalam daging dan tidak memiliki rasa iri dan dengki terhadap kita sendiri. Nah, terutama nih, sahabat itu pasti saling memberi dan saling menerima tanpa ada embel-embel azas permanfaatan gitu deh. Nah, mungkin kisah persahabatan gue ya, banyak sahabat gue yang pada akhirnya yang kadang kita menganggap mereka tuh wah ternyata dia jahat nih, tapi kadang kita juga nggak tahu apa yang sedang ia lakukan. Mungkin aja apa yang mereka lakukan itu demi kebaikan kita sendiri. Nah, jadi saran gue untuk kalian semua yang punya sahabat, jangan mudah nih terpancing oleh amarah atau terpancing oleh isu-isu tentang sahabat kita. Bahwa ketahuilah, orang di luar sana tuh tidak suka bahwa kita itu terlalu dekat dengan sahabat dan kita mempunyai sahabat yang baik seperti sahabat kita masing-masing. So, jaga sahabat kalian dan tetaplah selalu bersama. Oke, sekian dari gua Stefanus, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa. Sahabat. Jika berbicara tentang sahabat, tidak cukup 1, 2, bahkan 3 jam untuk menjelaskannya. Karena terlalu banyak kisah, terlalu banyak cerita yang terjadi bersamanya. Karena bagiku, sahabat itu adalah sisi lain dari diriku. Dia yang paham akan sisi terburukku. Dia yang paham segala permasalahan yang aku hadapi, baik itu senang maupun susah, tangis ataupun tawa. Bersamanya, aku sering bertanya tentang hal baru. Bersamanya, aku sering berdiskusi. Bersamanya pula, aku sering berdebat tentang banyak hal. Baik itu berdebat tentang perkuliahan, agama, bahkan perbedaan pandangan tentang negara. Tapi aku yakin, karena perdebatan itu, kita jadi semakin mengerti satu sama lain.
Karena perdebatan itu pula, kita bisa saling menghargai pendapat orang lain. Aku dan dia ibarat permainan jungkat-jungkit. Dikala aku berada di bawah, dia akan berusaha untuk menaikkanku. Dan dikala dia yang berada di bawah, maka aku yang bakal berusaha menaikkannya. Agar kita bisa saling merasakan satu sama lain. Untuk sahabatku, aku punya pesan kecil. Tetap bersamaku hingga mimpi-mimpi yang pernah kita bicarakan bersama dikabulkan oleh Tuhan bersamaan pula. Karena aku ingin ketika di masa tua nanti kita saling bercerita bagaimana perjalanan yang kita lalui bersama sejauh ini. Sahabat, omong kosong. Itu kata-kata yang aku keluarkan persis 8 tahun yang lalu, sampai aku menemukan seseorang. Menurutku dia gak istimewa, tapi aku takjub sama dia. Perempuan pintar yang aku kenal di bangku SMP. Hari itu aku ingat banget, kelas 1 SMP. Pas aku jalan keluar dari sekolah menuju jalan besar. Dulu gak ada ojol sih, jadi jalan kaki. Di tengah kerumunan orang, mataku tertunduk ke bawah. Tiba-tiba kayak digiring ke satu orang tepat membelakangi aku. Dari posisi nunduk, langsung kelihat sepatu kami gak ada beda. Sama, aneh gak? Seketika aku atur posisi biar agak jauhan. Malu sih soalnya. Awalnya aku gak kenal dia. Dan sampai di kelas 2 SMP, kita sekelas. Lucu. Dari situ kita kenal lebih dekat. Awalnya aku ngira dia orang yang sombong. Ternyata ramahnya bukan main. Cantik, pinter, multi talent. Kebayang gak seberapa minder ngedeketin orang yang diincar satu sekolahan. Sampai di kelas 3, kita mutusin untuk duduk sebangku. Dia ini orang yang gak pernah mau lihat temennya gak paham apa-apa di pelajaran. Aku ingat banget, dulu sempat nanya jawaban dari soal ulangan matematika ke dia. Dan dia gak mau ngasih tahu jawabannya mentah-mentah. Asli, dia luangin waktu dan ilmunya buat ngajarin aku cara mendapatkan jawabannya tanpa nyontek. Sejak itu, aku jadi suka matematika. Peralihan dari ranking 8 ke 3 itu sesuatu yang luar biasa bagiku dulu. Wajar sih, dia kan juara umum di sekolah dulu. Pantas aja bisa ngebuat aku jatuh cinta sama belajar. Dari situ, yang awalnya aku gak percaya sama sekali sama yang namanya sahabat, tiba-tiba aku kayak kena tampar sekuat-kuatnya. Dialah wujud sahabat aslinya. Perempuan hebat, ambisius, cerdas, dan cantik. Berhasil ngerubah aku yang benci jadi jatuh cinta sama matematika. Hebat sih dia. Sejak itu, kulabelin dia dengan sahabat. Sebagai sahabat. Sampai sekarang, 7 tahun aja udah. 7 tahun loh. Sesuatu yang aku anggap sangat berarti. Sekarang aku percaya sahabat itu ada, gak goib.